Ternyata ini penyebabnya, rumah baru dan mahal. Tapi kok terlihat kumuh? Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Bu, coba deh lirik kanan kiri pas lagi lewat perumahan elit yang harganya bikin ginjal bergetar. Kok ada ya rumah harganya miliaran, tapi auranya malah suram? Kayak belum gajian sebulan. Rasanya gemas banget kan melihat fasad rumah minimalis yang harusnya estetik tapi malah tertutup jemuran warna-warni atau tumpukan kardus bekas air mineral yang katanya mau dijual tapi mendekam di sana sejak zaman Firaun. Fenomena ini nyata banget loh Bu. Bahkan ada artikel yang bahas soal fenomena visual clutter di lingkungan kelas menengah ke atas yang menyebutkan kalau manajemen barang yang buruk bisa menurunkan nilai estetika properti sampai puluhan persen, meskipun bangunannya baru. Kita perlu bahas ini supaya rumah kita yang sudah dibeli pakai keringat dan air mata ini tetap kelihatan mahal, bukan malah terlihat seperti gudang yang dikasih atap megah. Penyebab utamanya sebenarnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa fatal, yaitu hobi kita mengoleksi barang yang fungsinya hanya untuk mempersempit ruang gerak. Ibu bayangkan saja kalau teras depan yang harusnya jadi poin utama keindahan rumah malah penuh dengan rak, sepatu plastik yang miring ke kanan dan kiri karena menampung beban hidup seluruh anggota keluarga, sepatu sekolah anak yang baunya khas dicampur sandal jepit bapak yang sudah tipis sebelah itu. Kalau dipajang di depan pintu, jelas langsung menghapus kesan mewah rumah seharga 2 miliar. Harusnya kita pakai lemari sepatu tertutup yang warnanya senada dengan dinding, jadi tamu yang datang tidak perlu disambut dengan aromaterapi kaki yang bikin pusing 7 keliling. Masalah kedua yang bikin rumah mahal kelihatan kumuh adalah urusan jemuran yang seringkali posisinya sangat tidak tahu diri alias nongol di balkon depan. Padahal arsiteknya sudah capek mendesain balkon itu supaya kita bisa duduk cantik minum teh ala sosialita, malah kita pakai buat pamer daster sobek dan pakaian dalam yang karetnya sudah melar. Kalau memang lahan belakang sempit, setidaknya pakailah jemuran lipat yang pendek atau mesin cuci yang ada pengeringnya supaya tidak perlu ada pemandangan kain menjuntai di depan rumah. Ingat ya Bu, rumah mewah itu identik dengan kerapian, bukan dengan pameran cucian yang sedang dijemur di bawah sinar matahari khatulistiwa. Jangan lupakan juga soal pemilihan warna gorden yang kadang suka tabrakan tidak keruan dengan konsep rumah yang minimalis modern. Ada rumah yang konsepnya serba putih bersih, tapi gordennya warna merah menyala dengan motif bunga matahari sebesar piring makan yang bikin mata perih kalau melihatnya kelamaan. Belum lagi kalau panjang gordennya nanggung, tidak sampai lantai, tapi juga tidak pendek banget. Jadinya seperti orang pakai celana menggantung yang mau kebanjiran. Konsistensi warna itu kunci. Jadi, pilihlah warna netral yang bikin suasana rumah terasa adem dan mahal. Bukannya malah terlihat seperti tenda hajatan yang pindah ke dalam ruang tamu. Penyebab selanjutnya yang sering dianggap remeh adalah hobi menaruh motor atau sepeda di dalam ruang tamu karena takut hilang. Padahal garasinya penuh dengan tumpukan barang tidak berguna. Ruang tamu yang harusnya jadi tempat ngobrol asik, malah berubah jadi dealer kendaraan bermotor dadakan, yang bikin sirkulasi udara jadi terhambat, dan bau bensin menyengat. Contoh nyatanya itu gudang darurat di bawah tangga yang pintunya tidak ada. Jadi semua tumpukan ember pecah, dan sapu lidi yang sudah botak
terlihat jelas oleh tamu yang lewat. Sebaiknya segera lakukan sortir barang secara berkala. Kalau memang sudah tidak dipakai, ya disedekahkan saja daripada jadi sarang nyamuk dan bikin rumah terlihat seperti pasar tumpah. Kabel yang menjuntai kemana-mana seperti mie ayam yang tumpah juga menjadi alasan kuat kenapa rumah baru bisa terlihat berantakan dan kumuh dalam sekejap. Coba lihat di bawah meja televisi. Pasti ada kabel terminal yang isinya penuh dengan colokan pengisi daya ponsel, kabel kipas angin, sampai kabel lampu hias yang sebenarnya tidak pernah dinyalakan. Kabel yang berantakan itu memberikan kesan tidak terurus dan sangat berbahaya bagi anak-anak yang suka lari ke sana kemari di dalam rumah. Gunakanlah kotak pengatur kabel atau selotip khusus supaya semua kabel tersembunyi dengan rapi di balik furnitur. Karena kerapian detail kecil itulah yang menentukan kelas sebuah hunian. Tanaman hias yang dibiarkan layu dan kering di dalam pot juga seringkali menjadi pelaku utama rusaknya pemandangan indah di halaman depan rumah kita. Awalnya beli karena ikut-ikutan tren, tapi setelah itu malas menyiram sampai akhirnya tanaman itu berubah warna jadi coklat dan potnya pecah karena sering tersenggol. Halaman yang penuh dengan daun kering dan pot kosong yang tergeletak sembarangan akan langsung memberikan kesan bahwa pemilik rumahnya sedang malas atau bahkan rumahnya tidak berpenghuni. Kalau memang tidak punya waktu buat mengurus tanaman, lebih baik pilih tanaman sintetis atau biarkan halaman bersih tanpa tanaman daripada memelihara pemandangan yang menyedihkan. Terakhir, yang paling sering terjadi adalah masalah pencahayaan yang terlalu redup atau bahkan menggunakan lampu dengan warna yang salah di setiap ruangan. Rumah mahal kalau lampunya hanya satu di tengah ruangan dengan warna putih pucat yang silau banget. Pasti akan terasa dingin dan kurang nyaman, seperti di puskesmas. Gunakanlah perpaduan lampu kuning hangat di sudut tertentu untuk menciptakan kesan mewah dan dramatis supaya tekstur dinding atau furnitur kita terlihat lebih elegan. Pencahayaan yang tepat bisa menyulap ruangan biasa menjadi luar biasa. Jadi, jangan pelit untuk mengatur titik lampu supaya rumah kita tidak terlihat suram saat malam hari tiba. Intinya, Bu, kemewahan sebuah rumah itu bukan cuma soal berapa harga per meternya, tapi bagaimana kita menghargai setiap sudutnya dengan menjaga kebersihan dan kerapian. Rumah yang dirawat dengan hati akan memancarkan energi positif yang bikin penghuninya betah dan tamu yang datang pun merasa sangat dihargai. Mari kita mulai kurangi kebiasaan menimbun barang yang tidak perlu dan mulai lebih teliti dalam menata detail kecil yang selama ini kita abaikan begitu saja. Dengan sedikit usaha dan konsistensi, rumah kita akan selalu terlihat baru dan mempesona, tanpa harus mengeluarkan biaya renovasi yang menguras tabungan haji. Tetap semangat mengurus rumah ya para ibu. Hebat karena rumah yang cantik adalah cerminan dari hati yang bahagia dan pikiran yang tenang. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat Bunda semua.